Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi pada tutorial penyusunan perangkat ajar berbasis aplikasi atau paparasi ya. Hari ini kita lanjutkan di sesi 2 Bapak Ibu ya, di paparasi 2. Karena di paparasi 1 kemarin kita sudah melakukan isian ya, baik itu ada yang ada di data utama terkait dengan nama sekolah, alamat, kota, kode pos, telepon ya, sampai nama kepala sekolah dan wakil kurikulum. Kemudian kita juga sudah melakukan pengisian di identitas guru dan mata pelajaran ya, dari nama guru, nomor induk, mapel yang diampu, kemudian tahun pelajarannya, semester, hingga pada alokasi waktu dan kelas berapa di konsentrasi keahlian apa ya. Sehingga dari daftar isian kemarin kita sudah mendapatkan atau menyelesaikan yaitu di pembuatan cover, data siswa, ya, kemudian kalender akademik, jadwal dan RPE. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kita masuk di sesi 2. Kita sampai pada tahap perencanaan ya Bapak Ibu ya, tahap perencanaan. Di tahap perencanaan nanti kita akan melakukan 4 perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan program tahunan, kemudian program semester, CPTP-ATP atau capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian sampai ke modul ajar ya. Jadi nanti kita akan masuk di sini Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita masuk di program tahunan ya. Untuk yang pertama kali kita lakukan di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu setelah kita klik dari dashboardnya tadi, kita dimunculkan pada format program tahunan Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada identitas mata pelajaran ya. Kemarin kita mengambil dasar-dasar kejuruan. Kemudian kelas di kelas 10. Tahun pelajarannya 2023-2024. Alokasi jam pembelajaran tatap muka per minggu itu ada 12 JP ya. Ini yang sesuai dengan struktur yang sudah ada ya. Kemudian nama pengampu mata pelajarannya yaitu Bapak Suwoyo Eskom. Kemudian untuk di formatnya sendiri Bapak Ibu ya. Ini ada kolom nomor kode, kemudian elemen atau tujuan pembelajaran, kemudian di alokasi waktu ini mulai semester 1 dan semester 2 berapa tatap mukanya, berapa JP-nya ya. Kemudian Bapak Ibu nanti di nomor kode ini Bapak Ibu bisa membuat kode dari masing-masing elemen atau tujuan pembelajaran ya. Kalaupun tidak harus membuat kode, Bapak Ibu boleh menuliskan dengan nomor urut semacam ini ya. Tidak harus ada kode khusus, itu tergantung dari guru pada mapelnya masing-masing. Nah, kita untuk format ini kita sudah diarahkan menggunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya, yaitu dengan menggunakan elemen atau tujuan pembelajaran ya, atau alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk teman-teman yang masih baru masuk di kurikulum merdeka atau sudah di tahun kedua, tentu masih ada kelas ya, baik kelas 11 maupun 12 yang masih menggunakan kurikulum K13. Nah, kalau nanti Bapak Ibu masih menggunakan di K13, maka untuk elemen atau tujuan pembelajaran ini kita ganti dengan KIKD ya, sesuai dengan struktur yang ada di K13. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk pengisian elemen ini Bapak Ibu ya, untuk pengisian elemen, maka kita harus melihat dulu Bapak Ibu ya, melihat struktur kita ya, struktur kita itu seperti apa, kemudian juga melihat CP ya, capaian pembelajaran yang akan kita gali. Ada elemen apa saja yang ada di CP itu ya. Jadi kalau kita nanti memasukkan ke format prota ini,
Karena ini kita masih di kelas 10, nah maka nanti mapel ini adalah di fase E. Fase E itu berarti hanya di kelas 10, di mana elemen-elemen yang ada di CP nanti kita bagi menjadi 2 semester, ya. Nah, nanti kita melihat di masing-masing konsentrasi keahlian apakah elemennya itu sama dengan konsentrasi keahlian yang lain atau berbeda. Nah, perbedaan itu tidak masalah Bapak Ibu, yang penting adalah bagaimana kita mendistribusikan elemen 1 sampai elemen sekian, ya. Kita distribusikan di masing-masing semester. Mana yang semester 1 dan mana yang semester 2. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu, ya. Pada saat kita akan mengisi ini, kita harus memahami dulu di struktur programnya atau struktur kurikulumnya seperti apa, kemudian capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, nanti kalau kita masuk di struktur, konsentrasi keahlian yang kita miliki ini itu masuk di program keahlian apa itu, ya. Kita harus paham antara bidang keahlian, program keahlian, dan konsentrasi keahlian. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti untuk dasar-dasar kejuruan ini Bapak Ibu, ini mengambil dari program keahlian, ya. Artinya kalau dalam satu program keahlian itu ada 2 atau 3 konsentrasi keahlian, maka nanti dasar-dasar kejuruannya ini sama. Jadi ini hanya untuk kelas 1, ya. Misalkan di jurusan atau program keahlian otomotif misalkan, itu mungkin nanti ada konsentrasi keahlian TKR, TBSM, alat berat, atau bodi misalkan, ada 4, ya. Nah, antara TKR, TSM, alat berat dan bodi kendaraan itu dasar-dasar kejuruannya sama, ya, dasar-dasar otomotif namanya. Nah, nanti baru di kelas 11-12 ini sudah mengarah pada konsentrasi keahlian masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu, ya. Jadi pada dasar kejuruan ini ada di fase E. Kalau nanti sudah masuk ke kejuruannya, mapel kejuruan itu nanti masuk di fase F. Jangan sampai Bapak Ibu ketika kita masih mengisi prota di kelas 10, kita memasukkan elemen kelas 11, ya. Jadi ini tidak bisa. Karena kita salah menentukan ini masuk program keahlian yang mana. Ya, misalkan DKV misalkan, ya. DKV itu masuk program keahlian apa? Ya. Atau mungkin di teknik grafika. Teknik grafika itu masuk ke program keahlian apa? Karena kalau kita lihat struktur, nanti di desain komunikasi visual itu dipecah menjadi 2 konsentrasi keahlian, yaitu desain komunikasi visual itu sendiri dan teknik grafika. Sehingga nanti antara DKV dan teknik grafika itu dasar-dasar kejuruannya sama Bapak Ibu, ya. Sama, tidak berbeda. Oke, baik Bapak Ibu, untuk lebih memahamkan, coba kita membuka, ya, struktur kurikulum kita bagaimana, kemudian capaian pembelajaran kita bagaimana. Oke Bapak Ibu, kita melihat dulu, ya Bapak Ibu, dari keputusan BSKP nomor 024 KR 2022 tentang struktur, ya, kurikulum di kurikulum Merdeka ini. Nah, di struktur kita ini Bapak Ibu ada 3 pembagian Bapak Ibu, ya, dari bidang keahlian. Kemudian kita breakdown menjadi program keahlian, kemudian menjadi konsentrasi keahlian. Ya, misalkan di sini Bapak Ibu, ya, pada bidang keahlian kemaritiman, atau kita ambil yang umum aja, ya, yang sering kita lakukan di SMK, ya. Misalkan di bidang keahlian bisnis dan manajemen ini Bapak Ibu, ya. Nah, dari bisnis dan manajemen ini terdiri dari berapa program keahlian, ya. Ini adalah program keahliannya. Ternyata bisnis dan manajemen ini ada 3, ya, 3 program keahlian. Yang pertama adalah pemasaran,
kemudian manajemen, perkantoran dan layanan bisnis, serta akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian dari pemasaran nih Bapak Ibu masih dipecah lagi menjadi dua konsentrasi keahlian, yaitu bisnis digital dan bisnis retail. Kemudian dari manajemen perkantoran ini menjadi dua juga, yaitu manajemen perkantoran dan manajemen logistik. Dan yang program kali yang ketiga, akuntansi dan keuangan lembaga, ini terdiri dari layanan perbankan, layanan perbankan syariah, dan akuntansi. Ya. Apa hubungannya kalau kita nanti masuk di desain komunikasi visual ya? Program keahlian desain komunikasi visual itu masuk pada bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif ya. Nah, seni dan ekonomi kreatif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 program keahlian. Ya. Mulai seni rupa, desain komunikasi visual, desain dan produksi karya, sampai pada busana ya. Nah, kita kemarin mengambil contoh dari desain komunikasi visual, ternyata di DKV itu ada dua Bapak Ibu ya, ada dua konsentrasi keahlian. Yang pertama DKV sendiri, yang kedua adalah teknik grafika. Maka nanti Bapak Ibu ketika kita mengajar DKV atau mengajar teknik grafika untuk kelas 1 itu dasar-dasar keahliannya, mapelnya sama. Jadi mapelnya mengikuti di program keahlian. Maka nanti ketika kita mengajar DKV dengan teknik grafika, maka dasar keahliannya ini sama, baik untuk DKV maupun untuk grafika. Nah, ketika Bapak Ibu di kelas 10 mencari dasar-dasar DKV, pasti akan ketemu. Tapi kalau mencari dasar-dasar teknik grafika, itu tidak akan ketemu. Karena yang ada apa? Yang ada adalah dasar-dasar desain komunikasi visual. Itu juga misalkan di sini rupa Bapak Ibu ya. Itu ada konsentrasi keahlian seni lukis dan konsentrasi keahlian seni patung. Nanti dasar-dasar kejuruannya adalah dasar-dasar seni rupa. Tidak ada dasar-dasar seni lukis atau dasar-dasar seni patung. Nah, ini tidak ada. Yang ada adalah dasar-dasar seni rupa. Kecuali nanti kalau sudah masuk di kelas 11 atau 12, maka nanti di sini akan muncul ya konsentrasi keahlian seni lukis, konsentrasi keahlian seni patung dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu ya, jadi ini untuk pemahaman kita supaya kita bisa mengetahui ya nanti di kelas 10 itu materinya adalah mengikuti di program keahliannya masing-masing. Nah, dari program keahlian itu mungkin bisa terdiri dari beberapa konsentrasi keahlian. Ya, tidak satu, tidak dua, mungkin juga ada yang 3. Contohnya seperti di sini, desain dan produksi karya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konsentrasi keahlian. Semua nanti di kelas 10 dasar-dasar konsentrasi, dasar-dasar kejuruannya itu adalah sama, menggunakan dasar-dasar desain dan produksi karya. Tidak ada dasar-dasar desain kriya kreatif batik dan tekstil. Tidak ada dasar-dasar kriya kreatif kulit dan imitasi. Tidak ada dasar-dasar kriya kreatif dan keramik dan seterusnya. Yang ada adalah desain dan dasar-dasar desain dan produksi karya. Ini ya Bapak Ibu ya, yang perlu dipahami di sini. Kita di DKV itu masuk pada seni rupa tadi. Oke. Kemudian untuk masing-masing dari dasar-dasar kejuruan ini Bapak Ibu ya, nah, kita lihat untuk CP-nya Bapak Ibu ya, kita lihat CP-nya di sini. Nah, ini adalah dasar-dasar dari kejuruan, mana kejuruannya adalah desain komunikasi visual. Makanya nanti yang bunyi di sini adalah capaian pembelajaran atau CP, dasar-dasar desain komunikasi visual.
Nah, Bapak Ibu perlu membaca rasional dari dasar-dasar desain komunikasi visual ini. Apa sih mapel DKV itu seperti apa? Ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan dijelaskan tujuan dari mapel DKV ini apa. Kemudian karakteristiknya bagaimana. Karena masing-masing mapel ini nanti mempunyai karakteristik yang berbeda. Kemudian dari karakteristik nanti Bapak Ibu kita bisa masing-masing elemen kita bisa melihat deskripsinya. Deskripsi ini merupakan ruang lingkup dari pembelajaran yang ada di elemen ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti hubungnya dengan CP Bapak Ibu. Maka di CP ini juga seperti itu ya. Di CP ini setiap elemen itu akan ditentukan capaian anak apa yang bisa dicapai oleh anak-anak ketika sudah mencapai di akhir fase ya. Jadi kalau fase ini itu 1 tahun, maka dalam 1 tahun ini apa yang sudah bisa dicapai oleh anak-anak kita ya. Kemudian kita bisa melihat berapa jumlah elemen yang ada pada dasar-dasar desain komunikasi visual ini. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6, 7, 8, dan 9. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa elemen atau CP dari dasar-dasar desain komunikasi visual itu ada 9 elemen dan ada 9 CP. Nah, dasar-dasar kejuruan ini ada di fase E Bapak Ibu ya. Fase E itu adalah di kelas 10 dalam waktu 1 tahun. Ketika kita sudah menghitung, oh ini ternyata ada 9 elemen. Nah, kita bisa menata Bapak Ibu ya. Ini kewenangan dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang lebih tahu karakteristik mapel Bapak Ibu seperti apa. Karena Bapak Ibu inilah pakarnya ya atau ahlinya dari mapel itu. Kita tidak bisa mengintervensi harus seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lebih tahu harus seperti apa nanti pengaturannya. Misalkan di elemen ini Bapak Ibu. Boleh beberapa alternatif Bapak Ibu ya. Misalkan elemen ini kita munculkan tiap semester. Berarti nanti 9 elemen ini akan muncul di semester 1 dan semester 2. Atau kita bisa membagi elemen ini dalam sistem blok. Misalkan elemen 1 misalkan kita selesaikan di semester 1. Ya. Elemen 2 juga kita misalkan kita selesaikan di semester 2. Elemen 3, elemen 4 dan seterusnya. Misalkan karena ini 9, misalkan saya bagi 5 di semester 1, 4 di semester 2. Nah, maka nanti untuk elemen 1, 2, 3, 4, 5 ini berarti kita habiskan, kita selesaikan di semester 1. Di semester 2, kita menyelesaikan elemen berikutnya, yaitu elemen yang ke-6, 7, 8, 9. Nah, ini ya Bapak Ibu yang harus kita pahami. Atau kalau dimunculkan semua ya berarti 9 itu kita munculkan di semester 1, elemen 1 sampai 9. Kemudian di semester 2 juga elemen 1 sampai 9. Dengan tingkat materi yang lebih tinggi daripada di semester 1. Ya. Nah, itu sangat tergantung Bapak Ibu sebagai pakarnya atau ahlinya di mapel itu. Kira-kira lebih efektif mana kalau kita bagi blok atau kita bagi tiap semester kita munculkan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti yang bisa menentukan sendiri ya. Misalkan, oh untuk elemen ini mungkin kita harus pisah-pisah, ini harus diselesaikan dalam satu waktu ya. Berarti harus digunakan sistem blok. Nah, misalkan oh elemen ini bisa kita munculkan di 2 semester ya.
karena mungkin materinya lebih banyak dan seterusnya. Nanti di semester 1 materinya ini, semester 2 materinya ini. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang bisa menentukan. Ya, oke itu Bapak Ibu ya. Sebelum ini kita masukkan ke perota, kita harus betul-betul memahami ini Bapak Ibu ya. Baik dari strukturnya ini maupun dari capaian pembelajarannya ini. Oke, mungkin ini ya Bapak Ibu. Nah, nanti baru kita sudah harus bisa memutuskan untuk elemen ini apakah kita buat blok atau kita munculkan tiap semester. Misalkan gini Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah sepakat di teman-teman mapel kita ya. Makanya ini perlu ada komunikasi guru mapel Bapak Ibu ya. MGMP tingkat sekolah atau PJM ya, penanggung jawab mata pelajaran. Bisa menyepakati di sini. Misalkan kita sudah sepakat ya, untuk pengaturan elemen kita buat blok. Di semester 1 kita pilihkan 5 elemen ini. Elemen 1, 2, 3, 4, 5. Apakah harus urut? Tidak harus Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mungkin mengambil yang elemen 1, selanjutnya mungkin di elemen nomor 9 atau 8 ya. Ini juga kita jadikan di semester 1. Nah, ini kita jadikan di semester 2 dan seterusnya. Bapak Ibu yang bisa menentukan di sini. Ya, misalkan saja ini sudah saya urutkan ya. Untuk elemen 1, 2, 3, 4, dan 5 ini saya taruh di semester 1. Untuk elemen 6, 7, 8, dan 9 saya masukkan di semester 2. Oke, ini Bapak Ibu ya, baru kita kembali ke program tahunan kita. Baik Bapak Ibu ya, kita sudah memahami capaian pembelajaran dan juga struktur kurikulum dari kurikulum Merdeka, dan kita sudah punya kesepakatan ya Bapak Ibu ya, dari jumlah CP yang ada kita sudah membagi mana yang kita taruh di semester 1 dan mana yang kita taruh di semester 2. Oke, baik Bapak Ibu, dari kesepakatan ini silakan kita segera masukkan ke program tahunan ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik di sini ya, kita sudah masuk di program tahunan di Mapel Dasar Kejuruan kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024, Julodan 11 CP, pengajaran Bapak Suwoyo ya. Oke, kita masih di sini Bapak Ibu ya. Kita di ini di nomor kodenya, silakan nanti Bapak Ibu kalau ingin memberi kode silakan. Tapi ini kita tergantung Bapak Ibu ya. Saya tidak membuat kode untuk ini ya, jadi saya nomor urutkan saja dari urutan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kemudian di sini kita letakkan di sini untuk kolom elemennya. Ini kita kopikan dari CP kita Bapak Ibu ya, yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian kita kopikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini karena kopian dari PDF Bapak Ibu ya. Kita tata supaya rapi di sini. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dan terakhir ini. Oke. Oke, baik ini ya. Jadi ini adalah elemen pertama Bapak Ibu ya. Elemen pertama, kemudian kita lanjutkan di elemen kedua. Sama kita kopikan dari CP kita ya, dari capaian pembelajaran kita. Kita kopikan di sini. Ya, Ctrl V, Enter. Nah, ini kita tata untuk pengaturannya supaya tidak beda row ya. Jadi ini kita jadikan satu di sini. Oke ya. Nah, ini di elemen kedua. Nah, kita lanjutkan di elemen ketiga. Bapak Ibu, tadi kita sudah sepakat bahwa nanti untuk yang semester 1 ini kita bagi menjadi 5 elemen ya, karena kemarin kita temukan atau kita dapatkan bahwa ini ada 9 elemen dan kita sepakat bahwa yang 5 elemen kita taruh di semester 1, sedangkan 4 elemen lainnya kita taruh di semester 2. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita rapikan supaya menjadi satu sheet ya.
atau satu row ya, tidak berbeda. Oke, ini adalah di elemen ketiga. Kemudian kita lanjutkan di elemen keempat, ya kita kopikan, kita pastekan di sini ya Bapak Ibu ya, tekan di sini enter, kita rapikan dulu, oke kita enter dan kita kopikan yang elemen terakhir yaitu teknik dasar proses produksi ya. Oke, kita kopikan di sini. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu tinggal memindahkan atau mengcopy dari CP yang sudah kita pelajari kemarin, elemen mana saja yang kita letakkan di semester 1 ya. Nanti untuk di semester 2 maka kita letakkan di sini ya Bapak Ibu ya. Sketsa, komposisi, fotografi dasar, fotografi dan seterusnya ya. Kita tinggal mengopikan copy paste dari CP kita. Oke. Baik, untuk berikutnya Bapak Ibu ya. Kita tinggal membuat jumlah tatap muka yang kita inginkan dari masing-masing elemen ya. Kita bisa menentukan Bapak Ibu ya, kalau elemen mana yang kira-kira di situ memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, tingkat kesukaran yang lebih tinggi, kita bisa memberikan durasi waktu yang lebih banyak atau lebih panjang ya. Tidak harus sama dari setiap elemen ini jumlah TM-nya atau JP-nya, tapi sangat tergantung dari tingkat kesulitan dan kompleksitas materi dari masing-masing elemen. Oke. Misalkan gini Bapak Ibu ya, kalau kita melihat di RPE kemarin kita mendapatkan jumlah kita adalah 18 TM ya, atau 216 JP. Nah di Prota ini Bapak Ibu, dari 18 TM itu kita punya 5 elemen ya, kita punya 5 elemen. Nah kira-kira bagaimana penyebarannya sangat tergantung dari Bapak Ibu dalam memahami materi dari masing-masing elemen, mana yang memiliki kompleksitas yang tinggi dan tingkat kesukaran tinggi dan butuh waktu yang lebih banyak. Misalkan ini kalau bisa bagi rata Bapak Ibu ya, ini ada 5, kalau saya kasih 3, 3, 3, 15, berarti nanti ada 3 mapel yang 4 JP. Ya, misalkan ini saya kasih 3 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian JP-nya menjadi 36. Kenapa 36? Karena jumlah alokasi jam kita 12 ya. Dalam 1 minggu. Sehingga kalau kita menentukan di sini 3 tatap muka, berarti nanti ada 3 kali 12, 36 JP ya. Kemudian untuk proses industri ya, berbagai proses misalkan kita kasih 4 gitu ya. Nah, nanti di sini ketemu 4, 8, 4 kali 12. Kemudian ini juga kita kasih 4 ya. Nah, kemudian ini 3 misalkan ya. Nah, dan yang terakhir adalah 4. Oke ya. Jadi kalau kita lihat jumlahnya di sini menjadi 18 ya Bapak Ibu ya. 18 TM atau 216 JP ya. Nah, begitu juga nanti untuk yang di sini. Nah, kita taruh di sini ya Bapak Ibu ya. Kita taruh di sini. Yang semester 2 ya. Ini semester 1 jangan diisi. Ya. Karena kalau kita mengisinya nanti sini sudah nggak bisa kita tekan Bapak Ibu, tidak bisa. Ini terkunci ya. Makanya nanti tulisannya adalah sini misalkan 3 TM gitu ya, ketemu sekian dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita ambilkan contoh dari semester 1 aja dulu ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu untuk pembagian dari program tahunannya. Oke, jadi kita sudah memiliki program tahunan. Setelah program tahunan Bapak Ibu kita masuk ke program semester ini ya. Nah, program semester. Dari program tahunan tadi Bapak Ibu, nah ini kita sudah membagi waktu, mendistribusikannya pada
rota tadi Bapak Ibu ya, rota ini 34434 ya. Maka di sini juga sama 34434 ya. Jadi ini sudah otomatis masuk di sini Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu menghitung lagi karena ini adalah hasil dari perota kita yang ada di sini, kita masukkan ke Promes. Tinggal nanti penyebarannya di sini Bapak Ibu ya. Untuk elemen 1 ini ada di bulan Juli Bapak Ibu ya. Nah, kita melihat di kalender kita Bapak Ibu ya. Di kalender kita, kalender akademik kita ini Bapak Ibu ya. Coba kita lihat untuk bulan Juli ini ada 4 minggu Bapak Ibu ya. Sama dengan yang di RPE kita ini ada 4 minggu. Ya, 3 minggu ini tidak efektif. Tadi di sini 4 minggu, berarti kalau 4 minggu ini minggu kelima ini tidak ada. Nah, kita bisa mewarnanya di sini ya. Artinya ini tidak ada minggu kelima, yang ada hanya minggu keempat. Untuk minggu 1, 2 ini kalau kita lihat di kalender pendidikan, minggu 1, 2 adalah libur semester. Ya, jadi ini ada libur semester. Kita kasih warna. Misalkan ini. Kemudian untuk bulan Juli ini adalah MPLS. Anggap saja kita buat 1 minggu itu menjadi tidak efektif ya. Kita lihat di RPE kita ini adalah tidak efektif. Ini 3 minggu, efektif 1 minggu. Ini untuk libur semester genap dan MPLS. Sehingga tinggal 1 yang efektif ya. Misalkan kita kasih tanda centang di sini. Oke, ini ketemu 1 ya. Nah, sedangkan di sini untuk elemen 1 ada 3 minggu, berarti kurang 2 minggu. Kita dari bulan Juli kita masukkan ke Agustus ini. Nah, kita lihat di Agustus ini ada 5 minggu, tidak efektif 1 ya, untuk peringatan 17. Nah, makanya kita masukkan di sini tetap berarti untuk Promes ini ada 5 minggu Bapak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian 1 minggu yang tidak efektif ini untuk 17-an adalah minggu ketiga. Maka di minggu ketiga ini tidak efektif, kita kasih tanda. Oke. Berarti di minggu 1, 2 ini efektif ya. Nah, ini sudah 3 pertemuan Bapak Ibu ya. 3 pertemuan atau 3 TM, 3 kali tatap muka. Kita masuk di elemen kedua. Ya, di sini ada 4 minggu Bapak Ibu ya. Nah, yang minggu ketiga ini tadi untuk bulan Agustus ini adalah terganggu, maka kita masuk ke minggu keempat dan minggu kelima. Nah, kemudian kita masuk di bulan September, kita lihat di RPE-nya September ada 4 ya. Semuanya efektif. Berarti di sini kita tandai bahwa ini hanya ada 4. Ada 4 minggu. Nah, yang 4 ini efektif semua, berarti kalau ini di elemen 24 minggu, 2 Agustus 2 minggu, maka September juga tambah 2 minggu. Nah, kita masuk di elemen ketiga, ini ada 4 minggu, kita langsung masukkan di sini 4 minggu. Sisanya di Oktober. Untuk Oktober kita lihat, Oktober ini ada 4 minggu Bapak Ibu ya. 1 minggu tidak efektif untuk PTS. Nah, coba kita lihat di sini Oktober ini hanya 4 minggu. Ya. Kemudian untuk PTS-nya itu ada di minggu pertama Bapak ya. Kegiatan tengah semester itu ada di minggu pertama. Oktober itu kita gunakan untuk PTS, sehingga di sini PTS kita warna ini ya. Ini untuk PTS hingga tinggal 3 minggu. Ya, sesuai dengan RPE kita.
3 minggu yang efektif. Oke. Sehingga di sini ini tadi 4 kali pertemuan, ini sudah 2 di bulan September, maka 2 berikutnya di bulan Oktober minggu kedua dan ketiga. Untuk minggu keempat ini kita gunakan untuk elemen keempat 1 minggu. Oke, kemudian untuk November ini ada 5 minggu ya Bapak Ibu, ini efektif semuanya. 5 minggu semuanya efektif, berarti ini 3, ini sudah 1 di bulan Oktober, tinggal 2 pertemuan yang belum di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan di elemen keempat. Ini ada 4, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir masuk di bulan Desember. Kita lihat di bulan Desember ini ada 4 minggu, 3 tidak efektif. Nah, ini artinya ada 4 minggu. Ada 4 minggu bulan Desember, ini 1 yang efektif. Nah, ini digunakan untuk kegiatan akhir semester ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah UAS dan libur semester ganjil. Oke. Misalkan UASnya di sini dengan perbaikan dan kenaikan kelas rapotan kita 2 minggu. Kemudian di sini adalah libur semester. Oke. Nah, ini distribusi kita Bapak Ibu ya. Jadi dengan durasi waktu yang sekian, jumlah tatap muka yang sekian, kita sudah mendistribusikan ke masing-masing bulan kita di semester 1 ini. Nah, ini sudah sesuai dengan pembagian atau distribusi dari elemen-elemen kita. Ya, oke, ini Bapak Ibu untuk program semesternya. Nanti untuk yang semester 4 juga begitu ya, tinggal nanti di sini kalau tadi kita belum menentukan ini sudah, nanti kita masuk di sini. Nah, kita tinggal nanti menentukan distribusinya Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu untuk Prota dan Promes ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Dan silakan nanti untuk bisa langsung diaplikasikan ke aplikasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.